Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Februari 2026. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan kita hari ini berjudul Makna Shalom. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Di dalam Alkitab, kata shalom sering diterjemahkan sebagai damai sejahtera. Namun sebenarnya maknanya jauh lebih luas daripada sekedar keadaan damai tanpa konflik. Shalom mencakup kesejahteraan, keutuhan, keamanan, pemulihan, dan kelengkapan hidup. Ketika Tuhan memberikan shalom, itu berarti Dia sedang memulihkan dan memberkati seluruh aspek kehidupan. Shalom adalah keadaan di mana segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama, maupun dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Cornelius Plantinga Junior menggambarkan shalom sebagai kondisi di mana kebutuhan alami terpenuhi dan karunia ilahi berbuah. Bukan hanya untuk individu, tetapi juga dalam tatanan sosial yang penuh keadilan dan kasih. Dalam tradisi Yahudi, shalom adalah kehendak Allah yang tertinggi bagi ciptaannya. Dalam Talmud dan Midrash, shalom disebut sebagai dasar segala hubungan yang benar antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya. Rabi Hillel mengajarkan bahwa menjadi murid Allah berarti mencintai dan mengejar shalom. Dalam berkat imam di dalam Bilangan 6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-26 ditutup dengan permohonan agar Tuhan memberikan shalom kepada umat-Nya, menegaskan bahwa shalom adalah inti dari kehidupan yang diberkati, bukan sekedar berkat tambahan. Dalam terang perjanjian baru, shalom mencapai puncaknya di dalam diri Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Melalui karya salibnya, Yesus memulihkan relasi manusia dengan Allah dan sesama, sehingga shalom bukan hanya janji masa depan, tetapi juga realitas rohani yang dapat dialami di tengah dunia yang belum sempurna. Rasul Paulus menulis dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-7, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Surat ini ditujukan kepada jemaat Filipi yang sedang mengalami tekanan, baik secara sosial maupun spiritual. Paulus menegaskan bahwa damai sejati tidak berasal dari situasi yang tenang, melainkan dari Allah sendiri. Shalom yang dari Tuhan tidak tergantung pada apakah masalahnya selesai, tetapi pada kehadiran Allah yang menjaga hati dan pikiran. Renungan hari ini menantang kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita mencari shalom dengan berupaya mengubah keadaan atau dengan membangun keintiman dengan Tuhan? Apakah kita hanya mengejar ketenangan sesaat atau membangun hubungan yang selaras dengan kehendak Allah? Allah tidak menjanjikan dunia tanpa badai, tetapi hati yang tetap tenang di tengah badai. Shalom sejati bukan pelarian dari realitas, melainkan kekuatan untuk berjalan di tengah realitas dengan iman dan sukacita. Marilah kita mengejar shalom yang sejati, yang hanya dapat ditemukan di dalam hubungan yang utuh dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kata-kata bijak,
Shalom berarti hidup yang utuh, bukan tanpa masalah, tetapi tetap teguh karena Allah beserta kita. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, penuhi aku dengan damai sejahtera yang daripadamu. Aku juga ingin menjadi pembawa damai dimanapun aku berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita mengejar shalom yang sejati di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.